Nah ya guys, jadi minggu ini kita bakal belajar tentang modul 7, yaitu tentang functions. Nah, kita nggak bakal belajar teori because hampir nggak ada. Jadi langsung masuk ke problem aja because lebih ngerti kalau kayak gitu. Oke, jadi problem 7.1. Tanya itu ada program diet. Nah, dia harus perhatiin nih dia makan apa aja. Setiap hari Senin, eh, makanan Tania itu ada salmon dan salad. Nah, salmon itu ada 4 unit nutrien dan 1. Underline dulu. 2 unit N2, underline dulu. Dan 200 kalori per ounce. Underline dulu. Nah, habis itu yang buat salad adalah 6 unit N1, underline dulu. Setengah unit N2, underline dulu. Dan 95 unit calories per ounce. Oke. Nah, kalau tanya itu ada kayak batasan gitu. Setiap hari dia harus makan at least minimal 60 unit N1, jadi minimal 60 unit N1 per hari, dan 10 unit N2 per hari. Nah, buat hari Senin, dia harus makan gimana nih kalau dia mau minimumin jumlah kalori dia. Jadi ini harus minimum functionnya. Oke, gimana? Jadi pertama tulis dulu persamaannya dengan fungsi objektif. Nah, sekarang pertama adalah 4x plus 6y itu lebih dari atau sama dengan 60. Nah, kan dia bilang at least 60 unit N1 dan tambahan dari 4 unit N1 dari salmon dan 6 unit N1 dari salad. Jadi 4x plus 6y sama dengan atau lebih besar dari 60. Nah, untuk N2 itu sama, kan di salmon ada 2 unit dan di salad ada setengah unit. Dan dia suruh konsumsi lebih dari 10. Jadi 2x plus setengah Y lebih dari atau sama dengan 10 gitu ya. Nah, dan lebih pastinya ini harus ditulis X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini harus ditulis. Kalau nggak ditulis because nggak bakal bisa dapat hasil. Nah, ini tulis juga. Ini endpoint yang kalian mau cari, yaitu minimize 200A. A itu apa? A itu adalah jumlah konsumsi atau per ounce dari salmon yang asal. Nah ya salmon. Kan dia 200 kali per ounce, berarti A itu adalah per ounce salmon dan 95 adalah calories per ounce-nya salad. Nah, step 2, kalian faktorin dulu nih dia persamaan dan cari nilai X dan Y-nya. Ini buat cari biar bisa bikin garis gitu loh. Nah, misalnya buat garis 4X dan 6Y lebih dari sama dengan 60. Ini gampang, tinggal X sama Y bergantian kamu taruh, kamu jadiin 0. Ini misalnya kalau buat pertama X adalah 0, ini dihilangin berarti 6Y lebih besar dari sama dengan 60, berarti dapatnya adalah X0 dan Y10. Kalau Y0 gimana? X-nya jadi 15. Dan sama buat function berikutnya. Nah, untuk berikutnya itu adalah gambar grafiknya menggunakan titik-titik koordinat. Kamu kan udah tahu tadi, uh, udah cari lah ya yang tadi. Kalau udah cari, ini tuh sebenarnya buat cari-cari cara shadingnya gimana. Jadi misalnya 4x plus 6y lebih besar sama dengan 60. Lalu kalau di 0 gimana? Kalau 0 kan, kalau misalnya x sama y sama 0, berarti kan 0 itu tidak lebih besar daripada 60 kan? Itu salah. Berarti titik 0, 0 tidak diarsir. Nah, habis itu, ini kalau kamu lihat dulu kayak gini jadi bingung, berarti kamu lihat dulu yang di sini. Nah, kamu gambar titik A, yaitu 0,20. 0,28 dari mana? Dari sini. Ini buat kamu gambar garis ini dulu. Berarti ini satu garis yang warna biru ini berasal dari sini. 2x plus setengah y lebih besar sama dengan 10. Ini adalah garisnya. Ya, kan dia intercept di 0,2 dan di sini. Ini 0,2 dan x-nya 5. Di sini kan pas. Habis itu di sini adalah garis yang ini 4x plus 6y lebih besar sama 60. Ini garisnya yang warna pink. Bisa dilihat interceptnya juga pas ya. Nah, udah kayak gini gimana? Nah, kalau kayak gini kamu baru lihat dulu decision rule-nya. Bahkan semuanya kan lebih besar sama dengan kan.
Kalau lebih besar sama dengan tuh udah pasti shading-nya ke atas. Kalau lebih besar, udah pasti shading-nya ke atas. Kenapa? Karena ya ini shading-nya itu udah setuju kan sama dosennya, berarti shading-nya adalah tempat yang kalian mau ambil gitu. Berarti kalau yang kalian mau ambil yang lebih besar dong. Berarti yang besar adalah ke atas. Berarti shading-nya selalu ke atas dan shading buat semua garis dulu. Lalu kalian udah shading semua garis, dapat deh ini decision point-nya, apa decision area-nya ini. Yang shading-nya paling tebel lah pokoknya lah ya. Nah, titik B itu gimana carinya? Bukan titik B dulu, bentar. ABC itu apa? ABC adalah endpoint gitu. Berarti point intersection. Nah, ini kan intersection line biru sama y-axis. Ini adalah intersection uh, uh, line pink sama x-axis. Dan ini adalah intersection kedua garis. Intersectionnya adalah semuanya harus di dalam selection area ini. Jadi, buat yang ini kan ini gampang. Buat C sama A kan gampang. Cuman cari. Udah langsung dapet lah pokoknya lah ya. Nah, yang susah adalah B. Kenapa? Kalian harus samain dulu garisnya, dua-duanya. Berarti garis pertama kan 4x plus 6y sama dengan 60. Garis kedua adalah 2x plus setengah y sama dengan 10, atau bisa dibikin jadi 4x plus y sama dengan 20. Berarti kalian samain, itu bakal dapat y sama dengan 8, x sama 3. Oke, kalau udah kayak gitu, kalian urutin nih, poin ABC, endpoint-endpointnya, lalu kalian masukin ke rumus yang tadi, mana sih? Nah, kalian masukin ke yang ini. Misalnya 0,20. Jadi tinggal masukin aja 0 di sini, 20 di sini, dan hasilnya 1900. Tapi ini masukinnya harus sesuai dengan itu ya. Misalnya kalau misal kalian harus ambil dulu yang mana itu A, yang mana itu B. Jadi misal B sama dengan 3,8, kalian masukin 3 di sini, 8 di sini, kalian tambahin, ini dapat kalori minimum. Oke, jadi problem 7.2 dan problem 7.3 itu jadi PR ya. Kalian boleh kerjain, boleh enggak. Tapi kalau kerjain, aku kasih accept point. Buat UAS tentunya. Oke, thank you guys buat dengerin. Udah dengerin absennya di YouTube. Buat absen, buat cowok adalah salmon. Yang cewek pakai salad. Oke, itu aja guys buat hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas karena ini agak susah jelasin lewat video. Jadi kalau ada yang bingung, please tolong DM aku di line atau gimana ya. Oke, thank you.